Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas unit operasi dalam industri proses kimia yang meliputi operasi mekanik dan operasi fisika. Nah, selanjutnya kita sekarang akan membahas operasi kimia. Apa yang dimaksud operasi kimia? Itu operasi yang mengubah komposisi kimia dari satu senyawa menjadi senyawa baru dengan sifat fisika dan kimia yang berbeda. Contohnya, operasi kimia yang pertama ada hidrolisis, yaitu proses pembelahan ikatan kimia dengan penambahan air ya, dari kata hidrogen atau hidro itu air. Nah, aplikasinya pada proses sakarifikasi sukrosa menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu fruktosa dan glukosa. Contoh lain pada pembuatan mentega dan margarin itu juga menggunakan proses hidrolisis. Nah, untuk operasi kimia yang kedua ada netralisasi, dari kata netral ya, penetralan. Yang dinetralkan itu adalah senyawa asam ketika direaksikan dengan basa menghasilkan larutan netral, atau netral itu pH-nya 7 ya. Atau senyawa netral itu nama lainnya di sini garam ya. Contohnya di sini asam klorida sebagai senyawa asam direaksikan dengan natrium hidroksida sebagai senyawa basa. Hasilnya adalah garam NaCl yang dengan pH-nya netral dan produk samping air. Operasi kimia yang ketiga ada oksidasi, dari kata oksigen ya, yaitu kalau diartikan interaksi antara molekul oksigen dan semua zat yang berbeda ya. Jadi ketika zat ditambahkan atau direaksikan atau diinteraksikan dengan oksigen itu namanya oksidasi. Contohnya pada proses aerasi, pengolahan air limbah. Kemudian ada proses pengkaratan ketika besi mengalami oksidasi. Kemudian pembakaran, itu juga termasuk oksidasi. Kemudian operasi kimia yang keempat ada klorinasi. Kalau diartikan dari kata klorin ya, gas klorin. Kalau diartikan proses penambahan klorin atau hipoklorit pada air. Contoh penggunaannya untuk membunuh bakteri atau mikroba tertentu di dalam air. Untuk operasi kimia yang kelima ada polimerisasi. Kalau diartikan dari kata polimer ya. Kalau diartikan itu proses bereaksinya molekul monomer dalam reaksi kimia membentuk polimer ya, intinya itu. Mono itu satu, poli itu banyak. Jadi satu bagian menjadi banyak bagian. Ya, contohnya pada polimerisasi pembentukan plastik, ya, botol plastik, styrofoam, nilon, pipa paralon. Ya. Seperti misalkan contohnya monomernya etilen jadi polietilena, ya. Propilen jadi polipropilena, ya. Seperti itulah polimerisasi. Nah, di dalam reaksi kimia itu ada yang menghasilkan eksotermik, atau menghasilkan panas atau nama lainnya eksotermis, dan mengkonsumsi panas atau nama lainnya endotermis. Ya. Kalau dia endotermis berarti panas di sekeliling reaksi kimia ini akan diserap ke dalam reaksi kimia. Sedangkan eksotermis ketika ada dua zat yang bereaksi secara kimiawi, dia akan menghasilkan panas. Contohnya ketika kapur direaksikan dengan air. Kalau yang endotermis contohnya pembuatan pupuk ya, amoniak, reaksi amoniak. Nah, untuk melakukan reaksi kimia itu diperlukan sebuah wadah yang kita namakan reaktor ya, atau alat preaksi. Peralatan seperti reaktor itu digunakan sebagai lebih dari satu jenis unit operasi. Reaktor ini dilengkapi dengan mixer atau pengaduk sebagai operasi mekanik. Ya. Pengaduknya di sini nama lainnya motor penggerak ya, atau agitator ya. Jadi motor itu sebagai pemutarnya, agitatornya itu pengaduknya. Kemudian selain mixer atau pengaduk, reaktor juga dilengkapi jaket pendingin. Nah, di sini cooling jacket yang membantu laju reaksi pada operasi kimia. Nah, kemudian kadang reaktor juga dilengkapi dengan baffle atau sekat ya, agar ketika proses pengadukan pencampurannya itu tidak ada yang tumpah atau naik ke atas sehingga tumpah ya, keluar dalam reaktor ya. Jadi baffle ini gunanya untuk memecah proses pencampuran agar tidak naik ke atas ketika proses pengadukan. Nah, sedangkan bahan yang masuk atau zat A, zat B itu dimasukkan dari atas. Istilahnya di sini feed atau bahan yang masuk, bahan umpan. Nah, kemudian selain proses kimia itu ada namanya utilitas, yaitu bahan atau energi yang dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan proses kimia ini ya. Utilitas atau bahan atau energi yang dimaksud itu ada banyak, contohnya ada steam atau uap panas sebagai media pemanas, kemudian ada cooling water sebagai media pendingin, ada pneumatik sebagai udara atau gas bertekanan, ada hidrolik sebagai cairan bertekanan, ada bahan bakar minyak, gas ya, atau padatan, batu bara itu juga utilitas ya. Listrik juga termasuk utilitas ya. Jadi meliputi air, listrik, bahan bakar itu semua utilitas.
bahan atau yang digunakan atau energi yang dibutuhkan untuk menunjang atau mendukung keberlangsungan proses produksi. Kemudian pengendalian proses atau proses kontrol itu adalah parameter dalam proses produksi yang perlu untuk selalu dimonitor dan dikendalikan. Ya, di sini ada dua macam proses kontrol atau pengendalian proses. Yang di bawah itu pengendalian secara langsung di lapangan ya. Kita melihat alatnya langsung, sedangkan yang gambar di atas adalah pengendalian parameter proses melalui sistem komputer dari ruang pengendali ya. Ini biasanya jauh dari peralatan ya, tapi kita bisa memantau prosesnya, alat-alatnya apa yang terjadi, parameternya itu meliputi bisa suhunya berapa, tekanan berapa, pH-nya berapa, ya, kecepatan alirannya berapa, itu bisa kita lihat dari ruang kontrol melalui sistem komputer pada pengendalian proses. Tujuannya apa sih sistem kontrol atau pengendalian proses ini? Yang pertama adalah menjaga keselamatan proses ya, agar tidak terjadi kebocoran, kebakaran, dan lain-lain. Kemudian memastikan produk memenuhi kualitas yang standar yang kita inginkan. Ya. Yang ketiga adalah memaksimalkan efisiensi proses. Nah, yang dilihat pada sistem komputer di ruang kontrol saat pengendalian proses atau proses kontrol itu adalah gambar seperti ini. Ini disebut gambar PFD atau Process Flow Diagram dan PNID, Process Piping Instrument Diagram, atau kalau diartikan diagram alir proses ya, yang disimbolkan dengan berbagai macam simbol alat dan aliran ya. Ini adalah gambar untuk mengkomunikasikan informasi teknis dalam proses produksi di industri kimia. Kemudian tugas operator itu adalah yang pertama ya. Operator itu pekerja yang bertugas untuk mengoperasikan, mengontrol, dan memonitor instalasi pada suatu proses produksi. Tugasnya tadi mengoperasikan, mengontrol, dan memonitor. Kemudian menyiapkan dan menyingkirkan bahan baku, produk samping, dan produk akhir. Kemudian mengambil dan mengevaluasi sampel. Kemudian mengkalkulasi atau menghitung proses secara sederhana. Kemudian merawat atau maintenance secara teratur. Kemudian mendukung pekerjaan perbaikan atau modifikasi yang rumit atau kompleks. Kemudian melaporkan kondisi aliran proses secara lisan maupun tertulis. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.